Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan saya Loputu Yuni Sudiarini, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan prasupervisi didampingi oleh rekan saya, Bapak Putu Sudikarya. Silakan Bapak Putu Sudikarya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Perkenalkan, saya Putu Sudikarya. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Banjar, memegang mata pelajaran fisika di kelas 10. Terima kasih Pak Sudi. Bagaimana kabarnya Pak Sudi? Baik-baik Ibu. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu untuk persiapan kita dalam melakukan serangkaian supervisi akademik yang diawali dengan kegiatan prasupervisi pada hari ini. Baik, Pak Sudi. Jadi seperti apa yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak, bahwa dalam melakukan kegiatan supervisi itu sebaiknya didasari oleh coaching. Jadi kegiatan supervisi yang berbasis coaching itu dilaksanakan dengan 3 tahapan, yaitu prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Jadi untuk hari ini yang kita lakukan adalah kegiatan prasupervisi dulu. Kita akan membicarakan terkait dengan persiapan Pak Sudi nanti dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, setelah itu baru nanti saya mohon izin mengadakan kegiatan observasi, jadi supervisi di kelas, yang mana nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Pak Sudi lakukan. Nah, kemudian terakhir nanti setelah proses pembelajaran di kelas, kita kembali akan berdiskusi dalam kegiatan pasca supervisi terkait dengan bagaimana perasaan Pak Sudi setelah melakukan kegiatan pembelajaran, apa kekurangan dan kelemahan yang Pak Sudi alami, itu akan kita diskusikan lagi di pra-supervisi sebagai bahan pertimbangan Bapak untuk melakukan tindak lanjut ke depannya. Jadi seperti itu rangkaian kegiatannya Pak Sudi. Ya. Nah, saya pikir Pak Sudi pasti sudah mempersiapkan rancangan kegiatan pembelajarannya ya yang akan dilakukan nanti. Jadi kalau saya boleh tahu, Pak Sudi akan mengajarkan materi tentang apa? Untuk materi yang akan saya ajarkan di supervisi ini adalah tentang besaran dan satuan. Ya. Jadi Pak Sudi akan memberikan materi atau mengajar tentang besaran satuan. Ya. Tentunya Pak Sudi sudah menyusun modul ajar nih. Kalau saya boleh tahu, apa saja tujuan pembelajaran yang nantinya akan murid capai dalam pembelajaran yang Pak Sudi lakukan di kelas nanti? Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dalam proses pembelajaran tersebut, yang yaitu melalui pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik dapat menerapkan konsep pengukuran melalui penyelidikan sederhana, mengumpulkan data menggunakan alat ukur atau aplikasi teknologi yang tersedia, menganalisis data, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan hasil penyelidikannya baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang di dalamnya nanti ada materi yang besaran dan satuan. Jadi tujuan pembelajarannya seperti tadi ya Pak Sudi ya. Nah, selanjutnya area pengembangan yang ingin Pak Sudi capai dalam pembelajaran yang Pak Sudi lakukan. Untuk area pengembangan, saya berinisiatif untuk meningkatkan diskusi interaktif anak. Ya, jadi melalui itu jadi anak-anak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran fisika khususnya di materi ini. Karena menurut saya materi ini sangat penting karena ini merupakan materi dasar di fisika. Ya, kalau anak-anak tidak termotivasi dalam belajar, nah akan gagal semuanya. Ya, jadi area pengembangannya adalah tentang interaktif dalam pembelajaran, yaitu untuk usaha Pak Sudi dalam meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Interaktif. Baik, bagus sekali Pak Sudi. Nah, kemudian dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Sudi rancang, strateginya seperti apa ini? Strategi pembelajarannya, model pembelajarannya seperti apa yang Pak Sudi rencanakan? Seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk model pembelajaran itu saya menerapkan problem listening. Tentu ada sintak-sintak yang harus diikuti dan di dalamnya juga yang menerapkan konsep SEO. Ya. Jadi untuk dalam strategi pembelajaran
tentu kita sebagai seorang guru kan sudah tahu ada yang namanya pendahuluan, kegiatan inti dan penutup juga ya. Jadi di pendahuluan tentu kita sebagai guru harus juga memotivasi pendidik, kemudian mengajak peserta didik untuk mengarah ke budaya positif. Kemudian yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengarahkan peserta didik untuk bisa menyadarkan dirinya bahwa dia itu adalah sebagai seorang siswa dan wajib belajar. Nah, untuk itu saya di pendahuluan ini tentu pasti akan diawali dengan berdoa dulu. Itu sebagai salah satu budaya positif. Nah, kemudian habis itu baru saya akan menerapkan teknik stop atau mindfulness gitu ya. Jadi dengan cara itu jadi pikiran yang siswa yang sebelumnya kemana-mana jadinya terfokus pada satu titik itu. Itu yang akan membuat siswa berfokus pada pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada mereka. Nah, kemudian pada kegiatan inti tentunya karena mungkin ibu tahu kan karena pelajaran fisika itu mungkin banyak yang tidak suka dengan pelajaran ini. Ya kita harus bagaimana cara kita untuk bisa menghidupkan interaksi siswa di kelas. Nah tentunya kita untuk di kegiatan inti kita akan mengajak siswa untuk bermain atau ice breaking dulu deh, supaya siswa tuh termotivasi untuk belajar dulu. Kemudian setelah itu baru kita setelah siswa sudah termotivasi untuk belajar baru akan dibagi ke dalam bentuk kelompok gitu. Nah, di sini juga saya menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Kenapa? Karena tidak di sekolah ini kan tidak semua siswa boleh bawa HP kan Bu ya. Nah, kemudian buku juga tidak semua tidak semua dapat kan anak keterbatasan. Jadi dengan pembelajaran terdiferensiasi ini jadi semua bisa tercover. Jadi ada siswa yang bawa HP ya pokoknya di sana. Kemudian siswa yang tidak bukunya kurang bisa gabung jadi satu kelompok. Kemudian ada siswa juga yang menggunakan aplikasi FED namanya nanti Bu. Kemudian siswa juga kita harapkan juga bisa mengoperasikan alat ukur secara langsung. Nah, itu di kegiatan intinya. Saya menggunakan media tentunya. Karena itu salah satu faktor yang untuk memotivasi siswa juga. Ya. Media pembelajaran yang digunakan apa sih? Media pembelajarannya kayak tentunya PPT. Tadi saya bilang kan ada PET gitu ya. Ada aplikasi PET. Kemudian ada video-video menarik mungkin yang bisa membangun motivasi siswa untuk belajar. Ya, bagus sekali Pak Sudi. Model pembelajaran yang Pak Sudi gunakan yaitu problem based learning. Jadi nanti ada sintak-sintak pembelajarannya seperti itu. Kemudian ada juga pembelajaran berdiferensiasinya. Ada juga untuk menumbuhkan budaya positif dengan mindfulness. Kemudian nanti di sana ada juga tentang KSE-nya ya, keterampilan sosial emosional yang akan dikembangkan pada anak-anak. Nah, baik Pak Sudi. Nah, setelah kita berbincang-bincang tadi, nah, yang ingin saya tanyakan terakhir nih, bagaimana perasaan Pak Sudi setelah kegiatan prasupervisi ini? Nah, dan apa harapan yang ingin Pak Sudi capai dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti? Untuk perasaan saya ya pasti senang Bu ya, bisa berdiskusi dengan ini calon guru penggerak ya seperti Ibu Yuni yang luar biasa sekali memotivasi saya. Tentu kan histori ya baca sedikit cerita kan ibu kan dulu guru saya, jadi saya termotivasi jadinya untuk semoga di tahun depan saya bisa ikut guru penggerak seperti itu ya. Kemudian harapan yang ingin Pak Sudi capai dari pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas? Untuk harapan ya pasti semua guru pasti sudah yang mencanangkan tercapainya tujuan pembelajaran itu yang jadi yang paling penting sih adalah bisa meningkatkan motivasi dari siswa, terutama di pelajaran fisika. Ya.
Baik sekali Pak Sudi, senang sekali saya mendengar tujuan atau harapan dari Pak Sudi yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi dengan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid tentunya Pak Sudi ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan di kegiatan prasupervisi ini. Nah, untuk pelaksanaan supervisinya kira-kira kita bikin kesepakatan kapan nih Pak Sudi? Untuk supervisinya untuk di kelas ya. Ya, untuk di kelas. Besok saya ada kelas di kelas 10I. Ya, berarti kita Jam. laksanakan besok Selasa tanggal 20 20 ya. 20 Di jam Agustus 12 2024 30 pukul 12.30 12.30 jadi jam ke 78 78 di kelas 10E. 10E. Ya. Baik, terima kasih Pak Sudi sudah meluangkan waktu untuk berbincang pada kegiatan prasupervisi hari ini. Jadi semoga nanti kegiatan supervisi di hari Selasa besok itu bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan yang sudah Pak Sudi rancang. Terima kasih atas waktunya Pak Sudi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih. Demikianlah diskusi saya dengan Bapak Sudi Karyo pada kegiatan prasupervisi. Untuk selanjutnya, kegiatan supervisi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dan setelah supervisi akan dilanjutkan dengan kegiatan pasca supervisi. Terima kasih Bapak Guru hebat. Selamat siang. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Langsung dari tempat duduk kalian masing-masing, berdoa menurut agama dan kepercayaan dipersilakan. Sudah selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama hening sejenak supaya nanti di pembelajaran kita pada hari ini bisa kita terima dengan baik ya. Silakan ambil sikap yang bagus di tempat duduknya masing-masing. Kedua tangan berada di atas bangku kalian. Usahakan punggung kalian tegak lurus ya, tanpa memaksakan diri. Leher dan kepala tegak, tidak mendongak atau menunduk ya. Silakan secara perlahan pejamkan mata kalian. Rasakan kenyamanan, ketenangan, kedamaian dalam diri kita. Bagaimana perasaannya? Segar? Oke. Kalian tahu nggak apa tujuannya saya mengajak kalian untuk seperti kegiatan tadi? Lebih fokus, lebih rileks ya. Karena lebih nyaman, karena kalau kita bisa fokus, rileks dan nyaman dalam belajar, maka motivasi kita dalam belajar akan meningkat ya. Oke, bisa kita mulai pembelajaran? Oke, sebelum mulai mari kita bermain sedikit ya, supaya nanti kita bisa bisa fokus lagi untuk belajar fisika. Oke, silakan berdiri kalian. Kita akan mengetes konsentrasi kalian apakah masih fokus atau tidak. Silakan berdiri. Oke. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian tepuk sekali. Kalau saya bilang selamat malam, 3 kali. Selamat siang 2 kali. Kalau saya bilang tidur, kalian jangan tepuk ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, sudah fokus ya. Duduk kembali. Baik, sudah siap belajar hari ini? Oke, materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah besaran dan satuan. Ya. Mungkin di SMP kalian pernah mendengar kata besaran dan satuan ya? Pernah ya? Oke. Kalau boleh tahu, nah ini ya, the big idea-nya adalah setiap pengukuran fisika selalu dinyatakan dalam besaran dan satuan. Itulah kenapa kita penting mempelajari materi ini, besaran dan satuan. Oke, ini dari informasi peristiwa sebuah pensil yang dibandingkan dengan skala pada penggaris hingga diketahui panjangnya 12 cm. Dapat diketahui
Jadi di kalimat itu ada pensil yang diukur. Berarti pensil sama dengan benda yang diukur. Kemudian penggaris apa? Alat ukur. Kemudian panjang, besaran. 12-nya itu sentimeter. Oke, ini yang akan kita bahas nanti ya. Oke, dari penjelasan yang tadi, apakah kalian bisa menjelaskan apa itu besaran? Ayo, siapa yang bisa? Silakan Juli. Oke, sesuatu yang akan diukur. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Silakan Nisa. Besaran suatu yang ingin diketahui ukuran dengan skala satuan tertentu. Oke, dengan skala satuan tertentu. Ada lagi? Dari dua pendapat tadi, apakah setuju itu besaran? Dari ilustrasi yang tadi dijelaskan, bahwa besaran adalah apa? Sesuatu yang akan diukur dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka tadi ya, angka dan satuan juga. Oke, karena kalian sudah tadi menjelaskan konsep besaran, coba kalian baca dari kasus itu. Sebuah sepeda motor digunakan untuk melakukan perjalanan sejauh 60 km dalam waktu 1,5 jam. Perjalanan tersebut mengkonsumsi sekitar 3 liter bahan bakar selama perjalanan. Pengemudi setempat melihat tampilan speedometer seperti tampak pada gambar berikut. Oke, sudah? Pertanyaannya, coba kalian reka-reka dulu. Tadi kan di awal sudah tahu kan, yang mana besaran dan mana satuan, mana alat ukurnya. Dari pernyataan yang tadi, ini pertanyaannya, besaran apa sajakah yang dapat diketahui dari tulisan di atas? Apa aja? Sama-sama ya. Yang pertama, besaran apa? Itu angkanya, angka dan satuan. Itu besaran apa yang diukur jadinya? Besaran melakukan perjalanan sejauh 60 km, itu besaran apa yang diukur? Jarak, termasuk besaran panjang. Oke. Waktu? Ya waktu. Kelihatan ya. Kemudian terakhir apa? Besaran sekitar 3 liter. Berarti besaran apa dia? Volume. Iya, volume benda. Oke, 3 ya. Nah, nanti kita akan bisa mengklasifikasikan mana yang besaran pokok dan mana yang besaran turunan. Apa itu? Oke, kita akan bahas ya. Dari 3 besaran tadi, yang mana merupakan besaran pokok dan mana merupakan besaran turunan? Panjang merupakan besaran apa? Pokok. Kemudian waktu merupakan besaran bukan popok kan? Pokok ya. Terus volume besaran turunan. Oke, udah tahu kan? Jadi kalian sudah bisa mengklasifikasikan besaran pokok dan besaran turunan. Saya akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok ya. Silakan untuk satu kelompok terdiri dari 5 orang. Perempuan dan laki-laki harus gabung. Itu untuk kesetaraan gender. Kemudian saya juga akan ambil tadi yang sudah bisa jawab ya. Oke. Baik anak-anak, terima kasih sudah membentuk di dalam kelompok ya. Jadi di kelompok kalian saya berikan kasus yang sama. Silakan baca dulu beritanya itu, nanti jawab soal yang di bawahnya itu. Temukan ya. Berkaitan dengan masalah tersebut, mengemukakan, mengidentifikasi besaran, nilai dan satuan yang terdapat dalam artikel tersebut. Ya, silakan identifikasi dari masalah yang ditemukan di sana, identifikasi besaran apa aja di sana, kemudian nilainya berapa dan satuannya apa. Silakan buat dalam bentuk tabel ya. Nanti kalian bisa tuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan atau di Canva juga bisa nanti dibuat ya.
dalam bentuk presentasi. Silakan. Oke, perhatian coba. Untuk menyelesaikan permasalahan yang yang saya share tadi di grup fisika tadi, kalian bisa menemukannya di buku ini ya, bisa pakai panduan. Kemudian kalian juga boleh menonton video YouTube untuk penjelasan besaran dan satuan. Kemudian mencari artikel-artikel yang lainnya. Ya, coba ya. Coba kalian di masing-masing orang dengan cara yang berbeda. Ada yang mencari di buku, ada yang mencari di video boleh, ada yang mencari di artikel. Ya, silakan. Saya berikan waktu untuk diskusi sebanyak 10 menit ya. Sampai 13.30. Ya, 13.30 harus sudah selesai. Nah, setelah kamu memahami, baru kamu nanti gunakan ini untuk dasar menjawab permasalahan yang tadi saya berikan. Silakan diskusikan dengan temannya ya. Oke. Yang mana? Bobot itu kan marahnya kemana dia? Bobot tuh kayak ya sama dengan massa dia. Ya. Oke, sudah ya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Kelompok 2 lebih dulu, silakan kelompok 2 ke depan. Ya, silakan diperkenalkan dulu. Kelompok Om Swastiastu. Silakan. Oke, yang nomor 1 apa? Tulis ini. Oke, yang nomor 1 katanya ada besaran massa yang ditemukan. Ada yang menemukan juga? Oke. Ada beda? Silakan. Apa yang beda? Ada waktu sana? Itu ya, coba tulis waktu. Tulis waktu. Waktu. Oke, nilainya berapa? Satuannya apa? Ada sekon. Sana, ada yang menyatakan 7-8 sekon gitu, nggak ada kan? Berarti waktu tidak ada. Oke, tepuk tangan. Ini sudah bagus isinya ya. Katanya di kenapa jembatannya bisa ambrol di sana? Bisa jatuh. Dilewati eskapator. Nah, katanya bobot apa ya yang bisa ditahan oleh jembatan itu berapa? 3 ton ya. Yang bisa diterima oleh jembatan adalah ini batas minimum ya. Minimumnya. Tetapi bobot eskapatornya berapa? Apakah melebihi? Iya, melebihi ya. Berarti harusnya kalau kita sudah tahu materi besaran dan satuan itu, kita seharusnya tidak memperbolehkan eskapator lewat ke sana karena sudah melebihi kapasitas. Itu sebenarnya tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Mendapatkan jawaban dari ini ya. Baik anak, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Pembelajaran hari ini Bapak ada permainan lagi. Ya, ada permainan lagi. Kalian tebak apakah besaran pokok atau besaran turunan aja ya. Nih, massa jenis merupakan besaran turunan ya. Massa jenis turunan. Minggu depan nih, ini bahannya nanti minggu depan kalian pelajari alat ukur ya. Nah, kalian mungkin bisa kembali ke tempat masing-masing. Silakan rapikan dulu bangkunya. Mengakhiri, bagaimana perasaan kalian tadi? Apakah sudah senang ya belajar fisika ya? Happy, oke. Senang ya. Bagaimana tentang pelajaran fisika? Apakah gampang atau sulit? Gampang. Jadi karena kalian tadi satu, motivasi kalian sudah bagus untuk belajar, ya itulah. Kalau kalian bisa memotivasi diri untuk belajar, kalian pasti akan bisa dan pelajaran yang kalian tidak akan susah ya.
Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pelajaran minggu depan ya. Ingat pelajari materi alat ukur untuk minggu depan ya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan. Dari tempat duduk masing-masing berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih dan selamat siang. Tepuk tangan untuk kalian semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya ditemani oleh pengajar praktek Ibu Nikade Suparti. Selamat pagi Bu Kade. Kemudian seorang rekan guru yang saya coaching yaitu Bapak Putu Sudikarie. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi Bu. Hari ini kita akan melanjutkan sesi observasi yaitu dengan kegiatan pasca observasi. Jadi Pak Sudi, di kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah kita laksanakan. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah kita laksanakan beberapa hari kemarin? Baik, terima kasih Ibu. Jadi perasaan saya ketika observasi kemarin, ya tentu perasaan deg-degan yang saya rasakan pada saat itu, Bu. Karena kenapa? Yang pertama, ini saya diobservasi di jam 8. Yang notabene anak-anak tuh sudah mulai kurang konsentrasi untuk belajar. Di samping itu juga, ini adalah mata pelajaran fisika yang tidak semua anak itu suka untuk suka dengan pelajaran ini. Tidak semua. Jadi perasaannya pasti deg-degan, apalagi diobservasi oleh ibu yang mantan guru saya juga seperti itu. Ya. Deg-degan, tapi kan kemarin sudah berlangsung dengan baik juga ya Pak Sudi ya kegiatannya. Kemudian area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajarannya mungkin bisa diceritakan lagi sedikit yang sudah Bapak laksanakan kemarin Pak Sudi. Oke, itu ya. Jadi untuk area pengembangan yang saya ingin kembangkan itu ya, yang pertama adalah pasti motivasi belajar, karena itu adalah dasar dari ketercapaian tujuan pelajaran yang optimal seperti itu. Jadi arealnya yang ingin saya kembangkan itu yang pertama, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama. Kenapa? Karena saya melihat ada keberagaman gaya belajar siswa yang di kelas ini yang saya ajar di kelas E ya kemarin. Ada siswa yang bisa paham dia di bagian visualnya, kemudian auditory, kemudian kinestetiknya seperti itu. Kemudian selain itu, karena ya yang tadi saya bilang di jam 78 ini kan riskan ya. Jadi saya ingin menerapkan PSE Bu. Ya. Pembelajaran sosial emosional. Itu penting. Yang pertama kita ajarkan untuk menenangkan siswa, mengajak siswa untuk belajar bagaimana bisa mengontrol diri, memanajemen diri untuk bisa mengikuti pelajaran walaupun di jam riskan seperti itu. Ya, jadi ada pembelajaran berdiferensiasinya, ada pembelajaran sosial emosionalnya ya. Kemudian sejauh ini yang sudah Pak Sudi laksanakan kemarin, apakah Pak Sudi merasa atau sejauh mana ketercapaian dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang Bapak katakan seperti tadi? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang telah saya tanyakan yaitu yang pertama adalah bagaimana siswa itu bisa menganalisis besaran dan satuan, kemudian juga bisa menyebutkan ya besaran dan satuan, membedakan besaran pokok dan besaran turunan itu sendiri. Jadi dengan menerapkan yang tadi saya bilang, tujuan pembelajaran ya bisa tercapai. Ya, bisa tercapai tujuannya ya Pak Sudi ya. Nah, kemudian apakah Pak Sudi punya menghadapi kendala selama melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Pak Sudi? Pasti banyak kendala karena kita menghadapi siswa yang beragam Bu ya. Karena memiliki keberagaman dari gaya belajar, kemudian
tingkat pengetahuannya juga mereka beragam. Nah, itu yang menjadi salah satu kendala bagi saya. Dan dari kendala itu saya jadinya berpikir untuk apa ya? Jadi sudah yang tadi saya bilang, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk ya bisa mengakomodasi semuanya itu. Dari kayak belajar mereka, kemudian dari tingkat kemampuannya mereka. Jadi nanti dari diferensiasi itu kan ada 3 ya, ada yang produk, proses, sama produk kontennya. Gitu. Itu yang saya variasikan di sana. Ya, dengan mengikuti pastinya tentang keberagaman yang ada. Ya. Oke, bagus sekali Pak Sudi ya. Jadi itu mungkin sudah merupakan sebuah rencana tindak lanjut ya Pak Sudi ya, yang akan Pak Sudi lakukan untuk mengatasi kekurangan atau hambatan yang Bapak alami. Jadi yang pertama dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nanti rencana tindak lanjut yang lain apa ada lagi Pak Sudi? Untuk yang lain mungkin saya akan menyisipkan salah satu aplikasi ya biar anak-anak itu tertarik untuk belajar. Aplikasi yang kayak di fisika kan ada PET gitu ya. Kemarin kekurangan saya di sana. Saya tidak menampilkan bagaimana mengajak siswa untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada seperti itu. Karena kalau kita lihat zaman sekarang kan siswa itu lebih cenderung dia suka untuk memanfaatkan gadgetnya untuk belajar daripada buku cetak seperti itu. Jadi di sana saya akan memanfaatkan itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa seperti itu sih. Ya, jadi menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi itu akan direncanakan untuk tindak lanjut selanjutnya. Kemudian ada lagi Pak Sudi, pembelajaran berdiferensiasi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ya lebih menekankan di bagian di diferensiasi produk sih. Karena di sana mungkin siswa jadi tertantang ya untuk menciptakan produk yang berbeda. Oh, saya biar biar siswa itu memunculkan potensinya sendiri. Ada yang bisa membuat video, kemudian ada yang bisa membuat komik mungkin, ada yang bisa membuat kayak mading besaran dan satuan seperti itu. Jadi mereka tuh memunculkan potensinya. Itu menjadi salah satu juga motivasi mereka untuk belajar. Ya, jadi berdiferensiasi produk dengan memanfaatkan teknologi. Betul mungkin sekali. Itu kalau kita teknologi juga bisa. Teknologi ya Pak Sudi ya. Kapan nih menarik nih rencana kegiatannya Pak Sudi? Kapan Bapak akan mulai melaksanakan perubahan yang Bapak sampaikan tadi? Untuk pelaksanaannya mungkin besok ya. Pembelajaran bab selanjutnya ya. Tahap selanjutnya di minggu selanjutnya mungkin. Besok mungkin di kelas yang sama. Gitu. Karena menarik di kelasnya karena banyak keberagaman siswanya. Ya, terima kasih Pak Sudi, menarik sekali apa rencana yang sudah Bapak buat. Nanti saya tunggu informasi dari Pak Sudi, mungkin kita bisa ngobrol lagi mungkin di lain waktu bagaimana Pak Sudi menerapkan diferensiasi produk dengan menggunakan teknologi. Saya tidak sabar nanti menunggu Pak Sudi untuk berbagi lagi tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah Pak Sudi rencanakan. Jadi terima kasih Pak Sudi. Mungkin Bu Kada ada yang ingin disampaikan, mohon masukannya. Oke, luar biasa ya. Jadi apa yang mungkin Bu Yuni pelajari dari proses pendidikan guru penggerak itu menjadi bisa diketok-telarkan, bisa di-sharingkan sehingga guru-guru di sekolah tidak hanya satu rumpun mata pelajaran itu sudah bisa mengaplikasikan ilmu yang Ibu dapatkan selama proses PPGP. Luar biasa sekali. Mungkin Pak Sudi bisa selalu sharing ya terkait apa kendalanya saat pembelajaran di kelas, bisa di-sharingkan langsung dengan Bu Yuni sehingga apapun permasalahan itu kita bergerak bersama gitu. Tidak hanya selaku guru penggerak tapi guru-guru di sekolah juga perlu mempelajari teori-teori dalam pendidikan guru penggerak. Itu saja sih dari yang Bu Yuni. Sukses semua. Terima kasih Bu Kade atas penguatannya. Demikianlah Bapak Ibu hasil wawancara praobservasi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.